Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil paper kami dengan judul Jaringan Komputer, Fondasi, Protokol, dan Cara Kerja IP Address. Yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Fauzia, dengan rekan saya, Anissa Nur Nazira dan Liana Sartika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam era digital, jaringan komputer berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mendukung komunikasi yang cepat, handal, efisien. Jaringan memungkinkan konektivitas antar perangkat yang mendukung aktivitas kerja, belajar, dan interaksi manusia. Seiring berkembangnya teknologi informasi, jaringan komputer menjadi infrastruktur vital di berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Namun masih sering ditemui masalah seperti kurangnya pemahaman arsitektur jaringan, kesalahan dalam memilih protokol, dan konfigurasi IP yang tidak tepat. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dasar-dasar jaringan komputer, protokol, TCP atau IP, serta mekanisme pengamatan IP dengan metode studi literatur sebagai landasan teoritis. Selanjutnya, ada dasar teori. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi melalui media kabel atau nirkabel. Kedua, arsitektur dan topologi. Terdapat dua model arsitektur utama, peer-to-peer dan client server. Topologi jaringan seperti bus, star, ring, dan mesh memengaruhi efisien dan stabilitas jaringan. Yang ketiga, ada protokol jaringan adalah aturan komunikasi dalam jaringan. Protokol penting meliputi TCP, IP, uh, dan sebagainya, dasar utama utama komunikasi internet. Yang keempat, alamat IP mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Terdapat dua versi, yaitu ada IPv4 dan IPv6 yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat. Yang terakhir ada fungsi IP address memungkinkan identifikasi dan pengiriman data antar perangkat. Komponen seperti routers dan DNS membantu dalam pengalamatan dan penentuan jalur data. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan fokus pada konsep jaringan komputer, protokol komunikasi, dan alamat IP. Langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama mengumpulkan literatur dari buku dan jurnal terpercaya. Yang kedua ada menganalisis dan menyintesis informasi untuk pemahaman menyeluruh. Yang ketiga, yaitu menyusun diagram alir komunikasi data berdasarkan lapisan protokol. Dan yang terakhir, menyajikan hasil dalam bentuk narasi, tabel, dan juga diagram untuk mempermudah pemahaman pembaca. Lanjut, hasil dan analisis berdasarkan hasil kajian literatur. Yang pertama ada arsitektur jaringan. Model client service lebih banyak digunakan pada jaringan skala besar karena memudahkan manajemen dan keamanan. Sedangkan model peer-to-peer lebih sederhana dan cocok untuk jaringan kecil. Lalu yang kedua ada topologi jaringan. Topologi star paling umum digunakan karena memudahkan deteksi kerusakan dan fleksibilitas pengembangan jaringan. Meskipun membutuhkan lebih banyak kabel dibanding topologi bus atau ring. Dan yang ketiga yaitu protokol TCP atau IP. Protokol ini terdiri dari beberapa lapisan yaitu application, transport, internet, dan network access. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam proses komunikasi data. Lalu, yang keempat itu ada pengalamatan IP. IP versi 4 masih mendominasi penggunaan, namun keterbatasan jumlah alamat mendorong adopsi IP versi 6.
Subnetting dan CIDR digunakan untuk efisiensi alokasi dan pengelolaan alamat IP. Lalu yang terakhir ada routing dan DNS. Router bertugas menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data, sedangkan DNS menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP numerik agar mudah diakses oleh pengguna. Pada bagian kesimpulan, jaringan komputer memiliki peran vital dalam mendukung pertukaran data yang cepat, efisien, dan real-time di berbagai bidang. Implementasi soket programming terbukti efektif dalam proses pengiriman dan juga penerimaan data sensor, baik secara real-time maupun dalam bentuk history. Berdasarkan hasil analisis, parameter quality of service seperti throughput dan delay menjadi indikator utama dalam menilai performa jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan IP versi 6 secara konsisten memberikan performa dan delay yang lebih rendah. Eh, Kombinasi protokol UDP dengan IP versi 6 sangat direkomendasikan untuk sistem monitoring berbasis sensor yang membutuhkan kecepatan dan responsif tinggi. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya disarankan agar penerapan IP versi 6 diperluas dalam sistem monitoring dan jaringan sensor nikabel mengingat keunggulannya dalam kapasitas alamat, keamanan, dan efisiensi pengiriman data. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan dengan menambah parameter quality of service lainnya seperti packet loss, jitter, dan juga reliability untuk memperoleh evaluasi kinerja jaringan yang lebih menyeluruh. Selain itu juga pemanfaatan metode monitoring berbasis sensor bergerak atau drone dapat dipertimbangkan guna meningkatkan fleksibilitas dan cakupan sistem. Tidak kalah penting juga perlu adanya pelatihan dan sosialisasi kepada administrator jaringan terkait implementasi IP versi 6 serta penggunaan protokol monitoring seperti SNMP guna menjaga performa dan keamanan jaringan secara berkelanjutan. Lalu ini ada daftar pusaka yang kita gunakan untuk menyelesaikan paper kita. Uh, Baik, mungkin hanya segitu saja presentasi kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.